Bismillahirrahmanirrahim. Suami istri itu hidup tentram mula-mula. Meskipun melarat, mereka taat kepada perintah Allah. Segala yang dilarang Allah dihindari, dan ibadah mereka tekun sekali. Si suami adalah seorang yang alim, yang takwa dan tawakal. Tetapi sudah beberapa lama istrinya mengeluh terhadap kemiskinan yang tiada habis-habisnya. Ia memaksa suaminya agar mencari jalan keluar. Ia membayangkan alangkah senangnya hidup jika segala-galanya serba cukup. Berikut ini kisahnya. Apakah seorang lelaki itu akan menjadi orang yang kaya? Apakah lelaki itu akan menentang seorang iblis? Simak penjelasannya sampai dengan selesai. Untuk menonton video lebih lanjut, tekan subscribe dan lonceng notifikasi. Bagikan untuk teman-teman dan saudara sekalian. Semoga cerita ini bisa menambah keimanan kita. Pada suatu hari, lelaki yang alim itu berangkat ke ibu kota, mau mencari pekerjaan. Di tengah perjalanan ia melihat sebatang pohon besar yang tengah dikerumuni orang. Ia mendekat. Ternyata orang-orang itu sedang memuja-muja pohon yang konon keramat dan sakti itu. Banyak juga kaum wanita dan pedagang-pedagang yang meminta-minta agar suami mereka setia atau dagangannya laris. Ini syirik, fikir lelaki yang alim tadi. Ini harus diberantas habis. Masyarakat tidak boleh dibiarkan menyembah serta meminta selain Allah. Maka pulanglah dia terburu. Istrinya heran, mengapa secepat itu suaminya kembali? Lebih heran lagi waktu dilihatnya si suami mengambil sebilah kapak yang diasahnya tajam. Lantas lelaki alim tadi bergegas keluar. Istrinya bertanya, tetapi ia tidak menjawab. Segera dinaiki keledainya dan dipacu cepat-cepat ke pohon itu. Sebelum sampai di tempat pohon itu berdiri, tiba-tiba melompat sesosok tubuh tinggi, besar dan hitam. Dia adalah iblis yang menyerupai sebagai manusia. Katanya iblis, "Hai laki-laki, mau kemana kamu?" Orang alim tersebut menjawab, "Saya mau menuju ke pohon yang disembah-sembah orang bagaikan menyembah Allah. Saya sudah berjanji kepada Allah akan menebang pohon itu. Kamu tidak ada hubungan apa-apa dengan pohon itu. Yang penting kamu tidak ikut-ikutan syirik seperti mereka. Sudah, pulanglah saja." "Tidak boleh, kemungkaran mesti diberantas," jawab si alim bersikap tegas. "Berhenti, jangan teruskan," bentak iblis dengan marah. "Akan saya teruskan, karena masing-masing tegas pada pendirian." Akhirnya jadilah perkelahian antara orang alim dengan iblis. Kalau melihat perbedaan badannya, seharusnya orang alim itu lebih mudah dibinasakan. Namun ternyata iblis menyerah kalah, meminta ampun. Kemudian dengan berdiri menahan kesakitan dia berkata, "Tuan, maafkanlah kekasaran saya. Saya tak akan berani lagi mengganggu Tuan. Sekarang pulanglah. Saya berjanji setiap pagi apabila Tuan selesai menunaikan solat subuh, di bawah tikar solat Tuan saya sediakan uang emas 4 dinar. Pulang saja. Jangan teruskan niat Tuan itu." Mendengar janji iblis itu dengan uang emas 4 dinar itu, lunturlah kekerasan tekad si alim tadi. Ia teringatkan istrinya yang hidup kekurangan. Ia teringat akan tuntutan istrinya setiap hari. Setiap pagi 4 dinar, dalam sebulan saja dia sudah bisa menjadi orang yang kaya. Mengingatkan desakan istrinya itu, maka pulanglah dia. Patah niatnya yang semula hendak memberantas kemungkaran. Demikianlah, semenjak pagi itu istrinya tidak pernah marah lagi. Hari pertama, ketika si alim selesai solat, dibukanya tikar solat itu. Betul di situ tergeletak 4 benda berkilat, 4 dinar uang emas. Dia meloncat riang, istrinya gembira. Begitu juga hari kedua, 4 dinar emas. Ketika pada hari ketiga matahari mulai terbit dan dia membuka tikar solat, masih didapati uangnya itu. Tapi pada hari keempat dia mulai kecewa. Di bawah tikar solat tidak ada apa-apa lagi kecuali tikar pandan yang rapuh. Istrinya mulai marah karena uang yang kemarin sudah dihabiskan sama sekali. Si alim dengan lesu menjawab, "Jangan khawatir, esok barangkali kita bakal dapat 8 dinar sekaligus." Keesokan harinya, harap-harap cemas suami istri itu bangun pagi-pagi. Selesai solat dibuka tikar sajadah kosong.
kurang ajar, penipu, teriak si istri. Ambil kapak, tebanglah pohon itu. Ya, memang dia telah menipuku. Akan aku habiskan pohon itu semuanya hingga ke ranting dan daun-daunnya, sahut si alim itu. Maka segeralah ia mengeluarkan keledainya. Sambil membawa kapak yang tajam, dia memacu keledai menuju ke arah pohon yang syirik itu. Di tengah jalan, iblis yang berbadan tinggi besar tersebut sudah menghalang. Katanya menyorot tajam. Mau kemana kamu? Mau menebang pohon, jawab si alim dengan gagah berani. Berhenti, jangan lanjutkan. Bagaimanapun juga tidak boleh sebelumnya pohon itu tumbang. Maka terjadilah kembali perkelahian yang hebat. Tetapi kali ini bukan iblis yang kalah, tapi si alim yang terlukai. Dalam kesakitan, si alim tadi bertanya penuh heran, dengan kekuatan apa engkau dapat mengalahkan saya? Padahal dulu engkau tidak berdaya sama sekali. Iblis itu dengan angkuh menjawab, tentu saja engkau dahulu bisa menang, karena waktu itu engkau keluar rumah untuk Allah. Demi Allah, andai kata aku kumpulkan seluruh belantaraku menyerangmu sekalipun, aku takkan mampu mengalahkanmu. Sekarang kamu keluar dari rumah hanya karena tidak ada uang di bawah tikar sajadahmu. Maka biarpun kau keluarkan seluruh kemampuanmu, tidak mungkin kamu mampu menjatuhkan aku. Pulang saja, kalau tidak kupatahkan nanti batang lehermu. Mendengar penjelasan iblis ini, si alim tadi termangu-mangu. Ia merasa bersalah dan niatnya memang sudah tidak ikhlas karena Allah. Dan terhuyung-hayang ia pulang ke rumahnya. Dibatalkan niat semula untuk menebang pohon. Ia sadar bahwa perjuangannya sekarang adalah tanpa keikhlasan karena Allah. Dan ia sadar perjuangan yang semacam itu tidak akan menghasilkan apa-apa selain dari kesia-siaan yang berkelanjutan. Sebab tujuannya adalah karena harta benda. Mengatasi keutamaan Allah dan agama, bukankah berarti ia menyalahgunakan agama untuk kepentingan hawa nafsu semata? Barang siapa di antaramu melihat sesuatu kemungkaran, hendaklah berusaha memperbaikinya dengan tangan ataupun kekuasaan. Bila tidak mungkin, hendaklah berusaha memperbaikinya dengan lidah ataupun nasihat. Bila tidak mungkin pula, hendaklah mengingkari dengan hatinya dan tinggalkan. Itulah selemah-lemah iman. Hadis riwayat Muslim.